bendera One Piece. Kenapa mendadak muncul? Sakralitas merah putih itu tetap harus kita kedepankan. Ini ya otomatis kan menyalahi, ini harus ditegur. Dan itu sudah Keras, pasti ada pesannya pasti, itu ya. Ya ini pasti ada motif-motifnya kan. Halo Sobat JP Pod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Selalu saja banyak isu menarik di Jawa Timur yang rugi kalau tidak kita bahas. Apalagi di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Pasti netizen sudah paham dong apa yang lagi rame saat ini. Ya, selain pengibaran bendera merah putih, yang paling menonjol adalah bendera One Piece. Kenapa mendadak muncul? Nah, kita akan bahas topik yang cukup menarik ini karena menjadi sorotan ya dengan tema pro dan kontra bendera One Piece. Dalam kritik pemerintah benar, itu adalah salah satu simbol kritik. Kita akan membahas sambil santai dengan sosok narasumber yang sudah tidak asing lagi, Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak. Kenalan langsung, Pak. Terima kasih. Mas Assalamualaikum warahmatullahi Fauzan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fauzan Fuadi. Lebih akrab disapa Mas Fauzan atau Gus Fauzan? Sebetulnya yang paling penting itu agar masyarakat tahu dan masih ingat daerah pemilihannya. Oke, dapilnya langsung disebutkan daripada nanti saya salah. Bojonegoro dan Tuban. Ya. Warga Bojonegoro berarti nggak asing. Aslinya nggak Insya Bojonegoro tok, Pak. Kabeh sak Jawa Timur kok Oh ya, kalau asing. podcastnya kan pasti ditonton oleh se-Jawa Timur ya. Mas Fauzan, pasti juga ini kemarin kan rame juga nih di media sosial. Mas Fauzan mengkritisi, mengkomentari terkait dengan kemunculan bendera One Piece yang ya balapan ya bahasanya dengan bendera merah putih. Ki rodok apa ini jare wong Jawa apa iki maksudnya? Ya sebetulnya kalau dari One Piece-nya untuk kita-kita yang sudah melihat filmnya sebetulnya ya biasa-biasa saja, sama dengan film-film yang lain. Tentu film diproduksi untuk berbagai kepentingan ya, mulai menghibur, bisnis, kritik, ada di dalamnya kadang-kadang muatan kritik dan lain-lain. Hanya memang One Piece ini cerita soal perjuangan atau kisah petualangan bajak laut begitu ya, dan sementara konotasi bajak laut itu kan quote-unquote agak mengerikan, simbolnya juga tengkorak dengan 2 tulang. Mungkin ada kayak semacam parno di situ, sehingga ketika belakangan kemunculan bendera ini viral, coba memanfaatkan momentum jelang peringatan kemerdekaan ya. Bukan jelang, sudah mau bulan kemerdekaan ini berarti. Agustus ini ya, bulan kemerdekaan ya. Sehingga kemudian sensitivitas publik itu, sensitivitas pemimpin-pemimpin kita jadi agak diuji dalam isu ini, dalam menyikapi isu adanya ini ya. Kalau saya sih, saya lihat film ini biasa-biasa saja, sama seperti film-film yang lain lah. Nggak ada yang sebetulnya secara potensi penyimpangan dari nilai-nilai yang ada di film itu kemudian meresahkan. Masih banyak film-film lain yang cenderung lebih meresahkan muatan-muatan atau pesan yang terkandung di film itu. Ini kan hanya soal bagaimana kita sebagai pemirsa, penikmat film itu, produksi-produksi sinematika itu menyikapi pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita lihat mulai dari cerita awal sampai dengan, karena One Piece ini tidak selesai ya ceritanya ya, sampai dengan minimal filmnya itu selesai, bukan ceritanya yang selesai, itu sebetulnya ya tidak ada seharusnya tidak ada mengakibatkan hal-hal yang membuat kita khawatir
saya nggak ngerti, saya tidak melihat versi atau mencermati yang versi lain. Kan One Piece ini ada versi yang film, ada yang versi kartun, ada yang versi komik, ya. Apakah ada perbedaan signifikan? Sejauh saya tanya-tanya ke beberapa sumber, baik yang komik, yang versi kartun, dan yang versi film 8 episode itu, saya lihat biasa-biasa saja. Masih dalam benang merahnya masih aman lah. Saya juga nggak ngerti. Padahal pada saat Pilpres kemarin itu ada dua calon yang komunitas mereka masing-masing didukung oleh komunitas fandomnya One Piece ini. Pada saat Anies Muhaimin datang ke KPU, saya kebetulan menjadi salah satu yang ikut hadir di situ. Banyak waktu itu anak-anak muda yang berkostum One Piece ini, pakai topi jerami, bawa pesan-pesan sosial tentang arti penting kebebasan, solidaritas. Ini kan simbol-simbol, pesan-pesan simbolik yang ada yang bisa kita simpulkan pada saat kita menikmati filmnya. Pun demikian ketika pada saat kontestan lain mendaftarkan juga ada fandom kelompok yang berkostum sejenis. Malahan kalau tidak salah pada saat debat kandidat capres-cawapres itu ada salah satu peserta debat yang di bajunya juga ada pin logo One Piece, ya kan? Itu jejak digital, jejak yang tidak mungkin bisa kita nafikan begitu saja. Sehingga belakangan ketika muncul pelarangan oleh sejumlah elit politik di negara di negara kita ini, di negara kita, di tempat kita ini, yang mengkhawatirkan akan berpotensi menjadi pemicu sebuah gerakan mungkin ya, sebuah gerakan subversi, makar, atau menjadi pemecah belah kesatuan persatuan. Saya kira kok ini agak terlalu berlebihan. Berlebihan, mungkin karena berangkat dari tidak lihat filmnya. Oke. Saya nggak ngerti ya. Karena, atau enggak nonton filmnya tapi menilainya dari sisi negatif, Mas. Bisa jadi. Ya, ini demokrasi bebas ya menilainya benar. ya. Karena begini, kalau memang mengkhawatiri dari sini ada potensi kemungkinan bahkan kedaulatan negara ini terancam, katakanlah. Filmnya sampai sekarang nggak dilarang kok. Filmnya kan nggak dilarang. Memang akhir-akhir ini viral setelah menjadi viral itu kadang-kadang memang karena ada pihak tertentu dengan relasi kuasa yang cukup kuat ikut nimbrung, kemudian mungkin agak sedikit kurang pas narasi yang dibangun sehingga justru memunculkan feedback perlawanan yang lebih besar, menjadi lebih viral lagi. Bahkan di Tuban, dapil saya kebetulan kan ada juga pemuda yang niatnya hanya iseng-iseng pasang story di WhatsApp-nya, kemudian posting itu di sosial medianya, pasang benderanya di depan rumahnya, kemudian dia didatangi oleh pihak-pihak tertentu karena mengkhawatiri beberapa potensi-potensi yang menurut bacaan yang bersangkutan itu bisa mengancam begitu. Ini sebetulnya juga menurut saya kurang pas karena justru malah menjadi lebih viral gara-gara itu. Ketika ditanggapi memperkeruh justru menjadi lebih viral. Kalau memperkeruh ya tergantung yang menyimpulkan. Menilai, Menkumham komentar, pimpinan DPR komentar. Saya cermati justru yang terakhir pimpinan MPR, ketua langsung Pak Muzani. Ini kan juga beliau salah satu orang dekat Presiden. Komentarnya kan juga komentar yang menyejukkan. Komentar beliau mengatakan bahwa viralnya One Piece itu adalah buah kreativitas, kreasi anak muda yang harus tetap disyukuri. Dia mengatakan bahwa saya yakin di mereka-mereka yang pasang itu dalam hatinya tetap merah putih dan seterusnya itu. Sehingga kemunculan One Piece dan sampai menjadi viral ini ya
seharusnya ya kita biasa-biasa saja menyikapinya. Karena kalau tidak pas cara menyikapinya, kita belajar dari pengalaman di Pati, sampai sekarang masih berlangsung itu. Ingat kan, di Pati ini Bupati Sudewo Pak Sadewo itu, kebijakan dia menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan hampir mencapai 250%, itu menuai penolakan dari banyak kelompok masyarakat di Pati. Lalu muncul gelombang penolakan, ribuan orang dikoordinir oleh Mas Yayak Gundul. Tapi kemudian reaksi Bupati terhadap gelombang kritik dan penolakan itu justru terkesan menantang. Jangankan 5.000, 50.000 pun akan saya hadapi. Lah sekarang ada semacam rasa ingin membuktikan dari mereka yang tidak setuju atau menentang kebijakan Bupati itu untuk membuktikan bahwa 50.000 betul-betul orang akan dikerahkan ke Balai Kota untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan target agar kebijakan menaikkan tarif PBB 250% itu bisa turun. Itu mungkin tidak akan ada perlawanan balik kalau cara menyikapinya tidak seperti itu. Sama sekali lagi dengan viralnya One Piece ini, bagi saya kalau muncul kritik, tentu saja hanya soal koridornya saja yang harus ditata ya, diatur sedemikian rupa agar kritiknya tetap berlangsung, tetapi penyampaian cara narasi itu tidak mengakibatkan ada baper yang tidak perlu seharusnya dari pimpinan-pimpinan kita. Apa? Secara undang-undang ini diatur. Bahkan ini Undang-Undang Dasar 45, pasal 28E jelas bahwa setiap warga negara punya hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Ini Undang-Undang Dasar ini. Hanya sekedar pasang gambar seperti itu, kemudian lalu ada polemik. Ya ini yang untung ini, yang pertama kali mula-mula, tapi kita belum tahu siapa juga yang mula-mula membuat ini viral. Karena tentu saja dia akan mendapat banyak, istilahnya, potensi cuan atau monetisasi dari viralnya One Piece ini. Tapi ya banyak pihak yang diuntungkan banyak sebetulnya. UMKM kita meskipun menjualnya mereka mungkin ada agak takut-takutnya, tapi saya lihat di beberapa marketplace itu banyak diincar malah ya. Penjualannya lumayan banyak itu penjualannya itu. Ada yang sampai tembus puluhan ribu satu akun online shop. Saya lihat di sosial media, di lini masa, di story-story itu, di mana di depan rumah atau di bak-bak mobil atau truk kendaraannya itu ada berkibar bendera One Piece. Saya belum pernah secara langsung melihat, tapi kalau dari berita, dari aneka konten yang sliver-sliver FYP di beranda kita memang sering kali. Tapi itu kan kita harus teliti juga, itu betul-betul konten orisinil atau konten hasil AI, kan kita nggak ngerti. Nah ini rupanya ada silang sengkarut yang kalau tidak kita jernihkan, seolah-olah keviralan di dunia maya soal One Piece ini begitu rupa ramenya, tetapi di lapangan saya nggak ngerti teman-teman yang lain atau siapa yang pernah melihat secara langsung. Kalau saya pribadi kok belum pernah menjumpai itu. Bahkan saya pernah secara khusus di tol barangkali saja ada. Truk. Pada saat saya ke Bojonegoro, ke Tuban, mulai tanggal 1 kemarin saya coba amati, saya belum pernah menemukan secara langsung. Artinya ramenya di sosial media itu tidak sebanding dengan ramenya kenyataan empiris di lapangan soal One Piece ini. Gitu. Lagi-lagi ini adalah perannya era digital, ya Mas Fauzan. Satu di antaranya menurut saya, iya. Bisa jadi tadi sempat dipaparkan oleh Mas Fauzan, sejatinya ada juga mungkin komunitas pecinta One Piece yang memang kalau misalkan kita ketahui tidak hanya One Piece ya Mas ya, apapun lah itu, kalau komunitas-komunitas yang mungkin punya perkumpulan yang harus mendapatkan atribut resminya susah. Nah barangkali ini kan juga mumpung itu limited, kebetulan dapat, terus buat konten lah, kebutuhan konten. Betul. Nggak taunya di viral tapi disalahartikan. Itu kan bisa juga Mas.
Bisa juga, iya bisa juga. Jangan-jangan ini hanya Terus digoreng-goreng kan juga bisa. Iya, jangan-jangan ini hanya viral sebentar, tidak ubahnya seperti kemarin viral bocah pacu jalur itu kan ya sebentar hilang. Sebelum bocah pacu jalur kan ada lagi. Ini konsekuensi dari teknologi komunikasi ya, sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Saya kira ke depan juga masih akan ada viral yang lain yang bermunculan FYP di beranda kita, dan itu kita tidak tahu apa. Hanya sekarang ini agak awet menurut saya, dan mungkin akan lama karena Agustus ya 30 hari, otomatis 1 bulan. Karena viralnya ini kan kemudian dihubung-hubungkan dengan sama-sama bendera, dipasang, kan ada pihak-pihak yang tidak sependapat itu mengatakan bahwa merah putih itu lebih agung, lebih apa istilahnya, lebih mulia begitu ya. Ya tidak usah diajari, tidak usah diomong, kita juga paham. Yang satu saja gambarnya seperti itu, yang satu sakralitasnya maksud saya. Sakralitas merah putih itu, apalagi event menjelang 17 Agustus seperti sekarang, otomatis sakralitas merah putih itu tetap harus kita kedepankan. Bahwa kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memasang bendera One Piece ini dengan berbagai macam motivasi, tujuan, agenda, ya cara penyikapan kita menurut saya ya biasa-biasa saja. Selagi tidak kemudian secara langsung ada tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan menyalahi aturannya. Misalnya dari sisi pemasangan, kok di atasnya bendera merah putih dalam satu tiang misalnya, atau walaupun di tiang yang berbeda dipasang berjejeran, yang satu lebih tinggi dan yang satu lebih rendah, dan kebetulan yang lebih rendah ini merah putihnya misalnya, ini ya otomatis kan menyalahi, ini harus ditegur. Dan itu sudah keras, pasti ada pesannya pasti, itu ya. Ya ini pasti ada motif-motifnya kan. Tetapi kalau sekedar tujuan menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, ya memang itu kan yang dirasakan oleh hati nurani mereka melihat fakta kehidupan sehari-hari yang mereka jalani yang mungkin belum sesuai dengan harapannya. Misalnya, dan ini nanti semua tugas pemerintah, misalnya soal baru-baru ini ada kebijakan tanah nganggur 3 bulan dikelola oleh negara. Viral ini yang pantas memang viral ini. Iya kan, rekening nganggur 3 bulan. Rekening Mr. Dorman ini diblokir oleh PPATK. Macam-macam lah ini kan. Ya memang tugas pemerintah sosialisasi kenapa kebijakan itu diambil, kita sampaikan tujuan sebenarnya apa, kenapa kebijakan itu diambil, bahwa kemudian itu misalnya ternyata lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya, ya saya kira pemerintah pun harus gentle untuk mengkoreksi kebijakannya itu sesuai dengan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mungkin akan lebih penting membahas ini ya Mas Fauzan ya, soal kebijakan yang ada aturannya ini daripada ngurusi, ya mohon maaf tadi kan sempat cukup menarik dan ini harus menjadi catatan atau digarismerahi. Tadi Mas Fauzan bilang, sejatinya kalau dianggap ini gerakan yang dari mana? Kalau Mas Fauzan sempat melihat nggak ada kok. Mungkin hanya itu 1 atau 2 orang-orang tertentu yang mungkin lagi seneng, hanya sekedar untuk memvariasi atau hanya sekedar untuk konten. Kalau dilihat tadi kan tidak pernah menemukan, masih belum menemukan, dan tidak berharap tidak ada ya Mas ya, gerakan-gerakan kayak gitu ya Mas. Ini kan kalau pasang benderanya nggak apa-apa kan ada. Nggak apa-apa, tergantung siapa yang menilai. Mohon maaf ini sebenarnya ini tidak berkaitan, tapi saya sedikit mencontohkan saja, semoga tidak ada yang tersinggung, tidak ada maksud apa-apa. Sama halnya ketika kita menaruh bendera merah putih dan juga bendera Palestina. Kan hampir sama konteksnya ya kan? Walaupun itu Palestinanya tetap sesuai katanya Mas Fauzan, merah putih harus lebih di atas, Palestinanya lebih. Ini kan sebenarnya sama. Hampir sama kalau kita menilainya positif tanpa nilai-nilai yang terlalu over ya Mas ya. Aturannya kan ada, bendera-bendera yang dilarang berkibar itu jelas. Bintang Kejora misalnya, benderanya Aceh Merdeka misalnya, bendera PKI misalnya, itu jelas kan aturan, tidak bisa ditawar-tawar. Meskipun setiap pemimpin cara merespon
setiap peristiwa itu beda-beda. Dulu di eranya Gus Dur ketika Bintang Kejora dikibarkan di Papua, ini lepas Gus Dur seringkali mengguyoninya dengan, saya kan tidak lihat misalnya, tapi di luar itu, respon tanggapan yang disampaikan oleh Gus Dur dengan fenomena pengibaran Bintang Kejora di Papua itu kan lagi rame-ramenya gerakan merdeka di Papua, separatis. Gus Dur ketika dilapori, jawaban beliau apa? Itu apa, bendera merah putihnya tetap dipasang apa enggak? Oh, tetap dipasang, Gus. Lebih tinggi apa enggak? Lebih tinggi. Ya sudah, anggap aja itu umbul-umbul, kan begitu kan katanya Gus Dur. Cara menyikapinya beda. Sehingga ketika waktu itu Gus Dur menyampaikan begitu, teduhlah, adem semua ademlah suasananya. Oke. Nah, tetapi kalau cara menyikapinya tidak tepat, seperti yang tadi saya contohkan sedikit peristiwa di Pati, ini kita lihat nanti tanggal 13 itu betul-betul akan tembus 50.000 apa enggak. Kalau feeling saya pasti akan lebih dari 50.000 itu. Melihat gerakan-gerakannya ya, donasi, ya, agitasinya, dan isunya juga kebetulan isu yang sangat-sangat populis. Semua orang punya aset, punya tanah, PBB kan, dan naiknya itu kok 250%. Ya, saya kira kok itu itu luar biasa gerakan civil society di Pati besok itu. Cara menyikapi kan, padahal waktu itu di demo, kemudian narasi yang muncul tidak seperti itu, mungkin juga gelombang kecewa, sakit hati, marahnya masyarakat terhadap statementnya pimpinan yang mereka pilih itu tidak akan sembeludak itu barangkali. Laki-laki, pemimpin itu sangat penting berperan memberikan, menyikapi tadi, menyikapi dengan kritis tapi yang lebih santun mungkin ya, tapi tetap ngena, ya harus berhati-hati. Memang ada sih, tidak menutup kemungkinan, tidak bisa dipungkiri bahwa di balik viralnya One Piece ini ada banyak kelompok-kelompok yang memang dasarnya kurang begitu menerima rezim sekarang, itu memanfaatkan ini dengan membuat caption-caption yang di luar nurul, di luar naral apa ya, nggak masuk akal itu loh. Cara mengambil apa? Memanfaatkan momentumnya itu, ngambil momentumnya itu. Diksi yang diambil, kemudian ada beberapa influencer dengan nggak tahu itu followernya berapa, kalimat-kalimat yang dipakai itu kayak kalimat menantang negara ya. Apapun kita kan pimpinan yang sah dipilih oleh kita sendiri, sudah jelas-jelas dijamin oleh konstitusi. Apapun kan kita harus taat. Kalau di NU, di PKB itu jelas tidak ada tawar-menawarnya. Ketaatan kepada waliul amri ya, istilahnya pemimpin kita itu adalah kemutlakan. Tetapi memang fenomena sosmed, fenomena dunia digital ini, dunia maya ini memang luar biasa. Orang bebas dan kebebasannya itu menjadi cenderung kebablasan, sehingga kalimat-kalimat yang dipakai itu bukan mengkritik tapi mencela. Nah, ini yang mungkin kurang pas. Mencela menyerang pribadi, itu yang mungkin kalau tidak kuat-kuatnya telinga pimpinan kita, ya pasti dia akan kebakaran dan reaksinya pasti emosional. Itu. Ya mohon maaf ya Mas, mungkin saya mewakili masyarakat ya. Kita mungkin masyarakat Indonesia juga agak sedikit jenuh, agak sedikit kecewa dengan hukum negara kita saat ini, mungkin saja ya Mas Fauzan ya. Kalau kita lihat, kita baca komentar-komentar itu rata-rata kebanyakan netizen Indonesia itu agak sedikit mempertanyakan dan juga meragukan dengan hukum di negara kita saat ini. Jadi mungkin saja wajar mereka tidak ada rasa ketakutan untuk jadi ancaman hukuman negara. Jadi ya bisa jadi akhirnya mulut-mulut itu bisa semakin liar mengkritisi. Nah, kalaupun sekarang juga bahaya Mas, kalau misalkan sudah viral terus tiba-tiba udah nggak zaman lagi kan, tiba-tiba ngilang kan, udah nggak zaman lagi ya. Semakin ngilang, habis viral di sosmed terus ngilang, makin dihujat sasarannya. Nah, ini bagaimana, seperti yang kemarin kita di episode sebelumnya kan kita bahas soal digitalisasi yang begitu, wah, benar-benar tinggal kitanya mengedukasi.
dalam menyikapi dan membuat sebuah konten. Nah, ini tugas Mahfud Fauzan sebagai wakil rakyat. Bagaimana nanti untuk menggiring agar lebih menyikapi positif, adem iku mau ya Mas ya. Iya, Tambahan betul. PR berarti gimana? Jadi ya setiap pengambil kebijakan, pimpinan atau penyelenggara negara dari pusat sampai daerah, seyogyanya memang tidak anti kritik, tidak alergi terhadap masukan-masukan, Benar. selagi masukan itu bisa dieksekusi menjadi kebijakan yang lebih berpihak Baik. untuk kepentingan masyarakat, pertumbuhan ekonominya, mengentas kemiskinannya, mengentas penganggurannya, perhatian terhadap pendidikannya. Saya kira kok ya harus dilaksanakan atau harus didengarkan, diperjuangkan kritik-kritik model seperti itu. Sebab harus kita tanam juga kesadaran kepada diri kita, terutama para penyelenggara negara ini, bahwa setiap kekuasaan itu kan potensi memabukkannya ada. Potensi power and absolutely corrupt itu kan memang sesuatu yang berangkat dari fakta, dari kenyataan, sehingga kita butuh kontrol, butuh diingatkan, butuh dikritik. Nah, memang model mengkritik di era sekarang ini, di era serba AI, di era serba cepat, tantangan begitu cepat, kita juga harus bijak-bijak diri menyikapi situasi dan perkembangan yang ada itu. Sekarang kan memang bukan eranya saya dulu ketika masih mahasiswa, masih aktivis. Tahun berapa? Dulu tahun 2000, saya tahun 2000 itu menyampaikan Kayaknya baru lahir lah aspirasi, ya, Pak. memobilisasi orang, menggalang orang itu kan capeknya, effort yang kita harus keluarkan luar biasanya. Sementara sekarang untuk menyampaikan kritik dan saran dengan memanfaatkan telekomunikasi ini, orang sudah core Jawa itu gringgingen, mripate wis keri, kupinge wis grisin, istilahnya. Jarine barang, jarine pengen ngujat, tak jari-jari. Yang kemudian menandakan bahwa setiap ruang, setiap waktu adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan kritik, menyampaikan pendapat, dan sekali lagi itu dijamin oleh undang-undang. Tadi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E, kemudian turunannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan berpendapat di muka umum, semua diatur. Jadi sebetulnya kalau kemudian kurang cocok atau kurang suka dengan kritik, ya agak repot juga, tapi ya itu pilihan masyarakat sendiri kan, pilihan rakyat sendiri. Tetapi inilah konsekuensi dari alam demokrasi, konsekuensi dari proses politik yang memastikan bahwa antara yang dipilih dan yang memilih, kedua-duanya tetap terhubung pola komunikasi politik, yang satu mengusulkan, yang satu mengeksekusi kebijakan, tidak hanya mengambil kebijakan berdasarkan pembacaan-pembacaannya sendiri. Sekarang kan viral juga diksi-diksi kita ini miskin karena rapat. Ada kan diksi-diksi muncul seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat itu ingin diajak terlibat, memikirkan solusi apa yang harus diambil atas problem yang mereka hadapi. Langsung dari bawah langsung nih masyarakat yang bersuara. Iya, jadi maunya masyarakat apa? Kemudian solusinya ya mereka atau pemimpin-pemimpin kita ya harus mengambil solusi sesuai dengan aspirasi dari masyarakat ini. Sekarang ini kan kayak ada anomalinya ya. Bayangkan ekonomi belum baik-baik saja meskipun ada klaim-klaim angka pertumbuhan mulai membaik. Faktanya karena di lapangan kita bisa melihat cari pekerjaan masih sangat susah. Perputaran roda ekonomi ini, kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo, berkali-kali beliau menyampaikan bahwa jangan percaya dengan sistem ekonomi kapitalisme yang dulu doktrinnya adalah trickle down effect, ekonomi diperkuat dari atas, kemudian berharap ada tetesan ke bawah, perputaran ke bawah, sehingga mulai dari ekonomi menengah, pelaku-pelaku usaha itu, sampai ke UMKM, sampai ke masyarakat di struktur ekonomi paling bawah itu bisa ikut merasakan dampaknya. Katanya Pak Prabowo itu dulu, sekarang nggak bisa. Harus, dan kayaknya memang mulai
ada banyak pembenarannya. Sekarang harus dimulai dari bawah. Makanya kan sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan program-program Koperasi lain, Desa Merah Koperasi Putih. Merah Putih Desa itu program-program yang sedang dirintis oleh Presiden, berangkat dari bawah dengan harapan bisa memberikan kesejahteraan lah bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau ini makna sebenarnya, tujuan sebenarnya, saya juga baru tahu ini tujuan sebenarnya pengennya tadi soal ekonomi berkaitan dengan rangkaian program ini, Pak. Jujur aja saya baru tahu nih soal tadi kan Mas Fauzan menyebutkan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya sudah tahu bahwa jangan berharap nih yang anggaran dari atas bisa mengucur sampai ke bawah. Ya, salah satu caranya adalah kita harus langsung memulai dari bawah melalui program-program rakyat itu tadi. Kita ke topik terkait dengan kritik-kritik tadi. Bagaimana lagi-lagi tadi pesan dari Mas Fauzan adalah jangan terlalu overthinking menyikapi sesuatu hal yang dianggap sejatinya itu loh cuma gak punya tujuan tertentu, ojo ditunggangi gitu ya. Memanfaatkan momen-momen untuk melampiaskan ketidaksukaan kepada pemerintah. Iya. Nah, perlu nggak sih Mas ada ya mungkin edukasi atau regulasi khusus? Tadi disebutkan yang tidak boleh bendera berkibar, nggak boleh bendera ini, bendera ini, bendera ini. Dengan momentum yang terjadi di One Piece ini, perlukah? Atau kan ya sudah nggak usah lah. Nggak dalam hal ketika ini kan tidak masuk kategori bendera yang disebutkan tadi. Oh, mau ditambahkan begitu? Enggak, ya kan? Nggak urgent kan ya Mas ya? Nggak urgent sekali. Nggak urgent dan nggak penting juga. Dan kalau itu ditempuh malah justru menampakkan bahwa pemerintah ini tidak konsisten dengan perjalanan kebijakan-kebijakan dari awal sampai sekarang itu diambil. Jadi sekali lagi filmnya itu loh masih ada. Mau ditangkapi semua. UMKM yang sekarang jualan atau memproduksi bendera-bendera itu kan tidak bisa. Nah, menghindari perilaku provokatif itu saya kira harus dua arah. Atau mungkin lebih arah. Jangan hanya itu dialamatkan kepada mereka yang pasang-pasang gambar ini, tetapi dari pihak yang punya relasi kuasa lebih kuat, punya senjata ini, itu kemudian mengambil langkah-langkah yang semestinya menurut saya sekali lagi tidak perlu. Itu kan kesan akhirnya kayak kita ini kembali ke masa lampau. Ada mau kritis dikit, diintimidasi, direpresi. Jadinya kayak ke belakang. Sedang kita lihat Pak Prabowo saja hari ini, kelompok-kelompok masa lalu dulu yang sedikit-sedikit dianggap bertentangan dengan pemerintah dan kemudian dituduh subversif, itu oleh Presiden malah dirangkuli mereka, diberi tempat karena Pak Prabowo melihat bahwa ini energi bangsa, SDM bangsa yang dimiliki, yang sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk pikiran dan tenaganya membangun, diberi tempat. Kita lihat teman-teman PRD lama itu, teman-teman kiri lah ya, dulu yang ketika Pak Prabowo masih aktif itu kan kayak tikus dan kucing. Tapi sekarang dirangkul. Budiman kemarin jadi salah satu tim utamanya Pak Prabowo. Ada Mas Pius Lustri Lanang, kiri semua ini kan anak-anak dulu yang itu di Gerindra itu banyak teman-teman itu. Saya tahu. Nah, ini kan menunjukkan sebetulnya rekonsiliasi atas peristiwa masa lalu. Mereka ini dulu kurang kritisnya apa sebetulnya. Tapi kemudian itu hari ini kita kembali dipersatukan, dipertemukan oleh jiwa raga kita satu Indonesia, bahasa kita satu Indonesia, dan seterusnya itu. Itu yang saya kira lebih utama poin-poin yang mesti kita angkat supaya tidak menganggap perbedaan itu sebagai sebuah ganjalan, sebagai malapetaka untuk membangun ya. Jadi ya perbedaan itu tetap rahmat lah, kira-kira begitu ya. Benar sekali. Saya masih belum tahu dengan nasib warga yang mungkin siapa yang pertama kali
mengibarkan One Piece itu, dan belum tahu juga ya, semoga mereka baik-baik saja, sehat, aman-aman saja ya, jangan sampai Saya kira kok baik-baik saja. Iya, saya kira baik-baik saja. Yang nggak baik itu orang-orang yang memanfaatkan momen ini ya Mas Fauzan ya, kan kasihan juga warga nanti terdampak, dia tidak punya niatan tertentu tapi ditunggangi oleh oknum yang tidak suka dengan kepemerintahan. Tapi ini seneng nggak lihat filmnya One Piece apa nggak? Sayang, itu saya lihatnya cuma dulu Mas. Dulu apa versi waktu apanya? Versi kartun dong, kan itu versi film yang kartun ya. Era 90-an kan Ya, masih ya, ada ya, ya kartun, dan itu pun 2000-an. nggak lihat mengikuti, hanya tahu oh film bajak laut. Ya udah, filmnya wong lanang, ngapain? Saya lebih suka nonton Doraemon. Dan One Piece itu kan sebetulnya tujuan pirit ini, bajak laut ini untuk mencari harta karun itu loh. Oh saya One Piece ini. Kalau dari saya menilainya adalah dari sisi dia itu walaupun berlayar berjuang untuk tetap hidup sampai di tujuan akhir. Kok saya menilainya di situ ya? Bagaimana cara kita tetap bertahan? Dan ini kan bajak laut yang tidak seperti bajak laut pada umumnya. Monkey D. Luffy, dia punya kru diantaranya. Dia memulai dari nol. Monkey D. Luffy ini sejak usia, diceritakan di filmnya maksudnya, dia sejak usia masih sangat belia, ketertarikannya terhadap bajak laut itu tidak serta-merta. Dia sebatang kara sebetulnya. Dia punya sahabat dekat yang usianya lebih senior, itu yang kemudian memberikan topi jerami itu kepada Monkey D. Luffy. Dia kemudian membangun dari nol. Kru bajak lautnya itu ketemu teman, direkrut, macam-macam. Memang sumber daya mereka awalnya berasal, ada yang background pencuri si Nami, ada background pembunuh bayaran si Zoro, macam-macam kan. Usopp itu seorang dari bawah juga, pekerja kasar, menjaga aset seorang saudagar, orang yang dengan ekonomi kuat di desanya. Bapaknya juga seorang bajak laut tidak pernah pulang, kemudian juga direkrut menjadi salah satu krunya. Lah memang di bagian terpenting yang agak sensitif itu ada penguasa direpresentasi oleh kelompok marinir, ada marinirnya begitulah, yang kemudian seringkali berhadap-hadapan. Padahal sebetulnya bajak lautnya Monkey D. Luffy ini baik sebetulnya, musuh-musuhnya tidak ada yang dibunuh, tetapi memang kesan konotasi bajak laut yang lain itu kan angker-angker semua, memang gitu. Mereka sama-sama berlomba-lomba menuju One Piece itu untuk mencari harta karun. Intinya kan gitu, tergantung sudut pandang penilaiannya, gitu ya Mas Fauzan ya. Oke, terakhir mungkin Mas Fauzan, karena ini masih momentum hari kemerdekaan, semoga di momen ini kita tetap adem ayem, guyup rukun, penuh. Jawa Timurnya belum disinggung ini. Dikit aja nanti saya singgung nanti. Oke, guyup rukun khususnya di Jawa Timur. Gimana Mas Fauzan? Sudah disinggung tadi Jawa Timur dalam hal apa? Ada temuan terkait itu? Adakah? Ya kalau studinya tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahnya sesuai dengan lingkungannya, ya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kan saya kira mungkin tidak ada. Kan ya pasti ada. Betapa misalnya kalau saya dari background santri, bagaimana keberpihakan rezim ini, pemerintah ini terhadap pendidikan di pesantren. Nasib guru-guru kita di madrasah-madrasah diniyah itu seperti apa, tunjangan guru madin lanjut apa berhenti, masa gara-gara efisiensi kemudian yang dikorbankan itu adalah tunjangan untuk guru madin ini, jumlahnya tidak seberapa loh, hanya 250.000, kemudian di stop juga, padahal 250.000 itu arti pentingnya bagi guru-guru kita di level paling bawah, mereka yang hanya pegang musola dengan anak santri yang belajar Al-Quran itu 10 orang, 20 orang, selalu luput dari perhatian pemerintah. Kemarin ada hiburan, quote-unquote lumayan, berupa tunjangan
kurang lebih sekitar 250-an ribu itu kemudian sekarang stop juga misalnya. Itu per tahun ini yang stop? Ya sekarang kan nasibnya tidak jelas. Dibilang tidak stop, banyak yang masih belum realisasi. Semoga pemerintahan Jawa Timur ini diantara ya selain kritik-kritik yang lain saya kira pasti banyak soal kelangkaan pupuk, soal pertanian, soal PR-PR penting, pengangguran, pendidikan, semuanya masih belum sepenuhnya disentuh. Di daerah lebih banyak lagi problem. Oke, berarti ini tugasnya adalah Mas Fauzan mewakili rakyat untuk bukan mengkritik bahasanya ya Mas Fauzan ya, memberi masukan. Mengkritik, kalau DPR itu kan yang mengkritik. Lebih halus. Representasi, kontrol kan berarti pengawasan. Pengawasan antaranya dilakukan dengan kritik. Begitu. Mungkin kritik membangun. Kritik membangun. Mungkin alusannya adalah iku mau Mas memberikan masukan. Tapi kok ya ngai masukan yo angel gini ya, angel realisasi nih, angel dirungokno ya. Sekali nggak didengarkan ya dikritik lagi, 2 kali dikritik lagi nggak didengarkan ya lebih galak lagi kritiknya. Gitu. Berarti sejauh ini sudah melakukan kan Mas? Sudah dan terus. Eksekusinya? Hasilnya masih eksekusinya belum? Kita awasi lagi. Ada yang saya kira sudah, ada yang proses kan ya namanya kita juga harus realistis. Ada banyak keterbatasan yang kita punya, meskipun kesempatan juga terbuka lebar bagi kita, bagi pimpinan-pimpinan kita selagi punya goodwill untuk mengeksekusinya dengan sungguh-sungguh. Tapi sejauh ini masih tidak ada kejadian-kejadian mungkin serupa dengan sebuah bendera yang dianggap kritikan terhadap pemerintah kan, kalau di Jawa Timur landai ya, kondusif ya? Sepertinya itu kan lebih ke arah ini ya, nasional ya, kebijakan secara nasional. Meskipun sesungguhnya ya harus peka juga pemimpin-pemimpin di daerah. Benar, karena ngomongnya soal pemimpin, kritik kepemimpinan ya. Spirit yang dikandung dari berkibarnya One Piece itu kan kritik terhadap lupanya pemerintah menurut ukuran yang masang ya, atau yang mau menilai, menafsiri begitu, menilai begitu untuk supaya mendapatkan lebih perhatian. Oke. Nah, itu sebetulnya sarananya kebetulan ini bendera One Piece ini. Sarana-sarana yang lain saya kira kan juga memungkinkan. Mungkin suatu saat nanti bukan One Piece. Kan misalnya ada film juga yang banyak mengandung kritik sosial sangat tajam, itu kan film siapa itu, pembunuh yang pakai baju badut itu siapa namanya? Joker. Kayak begitu. Bisa, tapi nggak ada ya benderanya yang gambarnya Joker. Bisa saja dibuat UMKM lagi yang diberdayakan. Bisa saja. Itu kan sebetulnya memanfaatkan gambaran. Orang muda lebih memorable, lebih gampang merilitkan isunya, sehingga ya momentum. Padahal ini munculnya kan apa? Iya, benar. Bulan Agustus atau peringatan kemerdekaan tidak hanya Agustus ini. Agustus 2024 ada, Agustus 2023 ada. Padahal film ini lama, kenapa baru viralnya sekarang? Berarti ya bisa saja itu sebuah beneran punya nilai itu ya Mas ya? Bisa saja kan? Memang bisa ada saja. momentum yang sedang relevan, ada momentum yang sedang relevan. Kalau dilihat dengan kondisi saat ini, negara yang lagi gonjang-ganjing kalau di X ramenya ya. Mungkin juga karena faktor algoritma yang nggak tahu ya. Ini kan dunia serba misteri. Oke, untuk mengantisipasi dunia penuh misteri, pemerintah juga harus hadir, mendengarkan, dan juga harus anti kritik. Nggak boleh ya, harus menerima kritik dong. Jangan anti kritik. Nah, ada solusi, harus didengarkan, karena kritikan itu bisa membuat motivasi lebih baik lagi. Apa salahnya sih mendengar? Pak Muhaimin Iskandar dalam debat Capres-Cawapres mengkritik IKN begitu keras, mengkritik program-programnya Pak Prabowo begitu keras. Begitu selesai kontestasinya, dirangkul. Pak Muhaimin dirangkul oleh Pak Prabowo, diajak untuk ambil bagian dalam proses membangun atas kebijakan-kebijakan beliau. Biasa. Itu juga sesungguhnya sesuatu yang harus kita syukuri, menunjukkan kedewasaan kita
Seharusnya bisa dicontoh dong hingga tingkatan ke bawah ya. Sebetulnya. Oke, terakhir mungkin Mas, untuk Jawa Timur sendiri, tadi disebutkan ada sebenarnya ada masalah-masalah, sebuah kritikan-kritikan yang sering sekali sudah digembor-gemborkan, sudah diperjuangkan oleh Mas Fauzan, seperti yang disebutkan tadi soal pendidikan di pondok pesantren sendiri yang sejauh ini mungkin masih belum dapat respon. Nah, jangan sampai terjadi sebuah kritikan-kritikan yang mencuat karena masyarakatnya ini warganya sudah muak. Setidaknya segeralah pemerintah itu hadir. Pesannya Mas Fauzan? Ya, Gubernurnya Jawa Timur kemarin oleh netizen sempat mendapat olok-olok gubernur review buah durian begitu ya. Itu sebetulnya yang malu, yang tertampar, yang terkena sasaran kritik itu sebetulnya tidak hanya beliau seorang, tetapi juga kami di lembaga legislatif, karena bagaimanapun pemerintahan daerah itu aturannya memastikan bahwa oleh dua aspek ini, oleh pemerintahan daerah itu oleh eksekutif dan oleh legislatif, kan bareng-bareng sebetulnya. Membahas anggaran, membahas program juga bareng, membahas anggaran juga bareng sesuai dengan fungsi kita. Sehingga ketika ada kritik pedas, ada ocehan, ada omelan, entah itu datang dari mana kita tidak penting. Namanya netizen itu memang harus maha benar. Dan kita harus peka terhadap itu. Tapi kan yang tidak enak itu karena pada saat yang sama coba dibanding-bandingkan dengan tetangga lah. Itu yang kemudian membuat kita semua gerah, membuat semua kita akhirnya harus duduk bareng. Sudah tanggalkan egonya masing-masing. Ayo kita Jawa Timur ini perbaiki, kita kelola, kita bangun bersama-sama. Karena potensinya, peluangnya untuk menjadikan Jawa Timur ini menjadi selangkah, dua langkah lebih maju dibanding tetangga itu luar biasa besarnya kesempatannya. Sehingga saya kira bisa lah. Bisa. Walaupun ya lagi-lagi netizen itu maha benar, walaupun yang di Jawa Timur tujuannya adalah menunjukkan ke masyarakat bahwa Jawa Timur ini loh bisa memproduksi durian. Mungkin tujuannya seperti itu, mungkin loh ya. Mungkin saja, karena kan maha bebas, maha benar. Lagi-lagi dari mana sudut pandangnya menilai. Sudut pandangnya dari mana menilai, betul. Betul kan? Terus di sana yang di provinsi sebelah, ya mungkin lagi kebijakan yang lagi dicintai oleh masyarakat, kena deh akhirnya. Tapi ya pemerintahnya juga harus tetap menerima kritikan itu. Ya udah, solusinya lebih serius lagi, Mas. Solusinya ya kan ini seharusnya kan ini sudah periode kedua kan, harusnya ya lebih dekat lagi ke masyarakat. Oke. Ya tadi saya bilang semua kita ini kan punya keterbatasan. Sebagai pimpinan beliau punya keterbatasan ya pasti dari sisi waktu, energi yang dimiliki, macam-macam lah. Sebagai gubernur beliau juga punya keterbatasan karena mengelola daerah dengan luasan terbesar kedua se-Indonesia setelah Jawa Barat, 38 kota kabupaten, geografinya, sosiologi masyarakatnya begitu majemuk di sini ini. Ini pasti tantangannya juga akan berbeda dibandingkan dengan mengelola hanya daerah yang tantangannya tidak begitu kompleks. Saya kira ya memang berbeda. Kulturnya, nilai-nilainya, SDM masyarakatnya berbeda, otomatis juga tantangannya juga pasti akan berbeda. Oke, padahal kalau kita lihat sering sekali loh turun ke masyarakat, berarti harus lebih diperluas lagi. Turun ke masyarakat gunting pita, masyarakat ini makin lama makin pinter masalahnya ya. Iya, benar. Itu juga tidak lepas dari kritik, padahal gunting pita itu yang digunting dalam rangka apa? Dalam rangka misalnya peresmian pembangunan tertentu. Mungkin yang dimaui masyarakat itu ya sudahlah, bangun-bangun, kalau mau dipublikasi dikabarkan kepada masyarakat bahwa ini loh programnya atau produknya pemerintah, sudah. Tapi kan unsur show off show of personality-nya itu mbok ya jangan kemudian yang lebih ditonjolkan. Mungkin begitu kan namanya banyak orang. Benar netizen ya. Berarti harus pimpinan daerah berarti harus ada jadwal seperti reses dong.
Ya resesnya saya kira malah lebih intens beliau. Harusnya ya. Reses dalam arti harusnya ya. Malah tiap hari. Saya kira rumahnya setiap gubernur ini tidak hanya berbicara Jawa Timur, setiap bupati wali kota tidak hanya berbicara bupati dan menunggu wali agenda kota. reses. Ya pasti akan ada banyak orang. Iya benar. Karena Begitu. kalau misalkan legislatif ya selain reses yang terlihat mungkin ya kalau nyapa masyarakat yang terlihat di reses, padahal walaupun bedino cangkruan warga ya ini buka HP ada aspirasi yang masuk itu hakikatnya sudah sama dengan reses. Jadi ini tarafnya sudah taraf hakikat ini. Kalau kita ngobrol ini panjang sekali, kayaknya nggak bisa satu episode. Terima kasih. Ada pesan lagi Mas Fauzan sebelum kita menutup episode kali ini? Ya. Khususnya untuk Jawa Timur di momen kemerdekaan. Ya kita nikmati, kita syukuri. 3, 2, 1. Oke, mulai. Halo Sobat JP Pods, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Selalu banyak hal menarik, isu yang langsung diambil, dirangkum, dicatat oleh para legislatif. Ya memang pancen tugasnya mereka mendengarkan keluh kesah ya. Dan topik ini itu selalu menjadi bahan perbincangan khususnya para pelaku usaha. Kita akan membahas bagaimana perkembangan UMKM Jawa Timur di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, sementara pemerintah berkeinginan bercita-cita zero kemiskinan. Masyarakat sudah banyak yang berinovasi, kreatif, ya tapi mungkin masih banyaklah kendala-kendala yang dialami terkait modal, mungkin izin usaha yang mungkin masih dianggap menjadi beban. Langsung saja kita sapa sosok yang mungkin lebih ngelontok, lebih dekat dengan masyarakat khususnya emak-emak. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau dari fraksi PKB. Wajahnya wajah lama tapi semangatnya selalu baru. Ibu Dipersembahkan oleh